Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada siang yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Iman dan hidayah para hamba berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan bahwa hatinya akan senantiasa lurus sampai nanti ia pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang penuh kasih, yang doanya bukan hanya untuk mereka, orang-orang yang hidup di masa beliau, tapi doanya juga senantiasa mengalir kepada kita orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau. Namun insya Allah kita, umat yang tidak bertemu dengan beliau di dunia, insya Allah kita akan bertemu di akhirat kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat berharap, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari beliau, syafaat dari beliau pada saat hisab dan mizan ditegakkan. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita kembali hadir dalam sebuah majelis ilmu. Satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, dan kita berharap juga mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, yang insya Allah ilmu yang kelak menjadi cahaya untuk kita semuanya, yang menuntun kita kelak di yaumil qiyamah pada saat kita menyeberangi sirat di akhirat. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Hikam. Kita sampai pada hikmah ke-35. Satu pelajaran yang akan disampaikan oleh penulis Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari tentang masalah ujub. Ujub di sini barakallahu fikum bukan dosa mereka orang yang lalai, tapi penyakit bagi mereka orang yang beramal, Bapak Ibu. Penyakit bagi mereka orang yang beramal. Ia tidak selalu nampak dalam perkataan, namun pasti hidup di hati mereka orang-orang yang merasa aman, merasa sudah sempurna, merasa bahwa sholatnya sudah benar, sudah ikhlas, menyangka bahwa amalnya lah yang menyelamatkan, padahal keselamatan kita bukan di tangan amal, tapi keselamatan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh, ma'asyiral muslimin, mereka lebih takut ujub dibandingkan amal maksiat, dibandingkan dosa. Karena dosa seringkali menyisakan penyesalan, Pak. Banyak orang berbuat dosa kemudian bertaubat kepada Allah, ada penyesalan. Tapi kalau ujub adalah satu penyakit hati yang bisa membunuh muhasabah. Akan lenyap rasa muhasabah, evaluasi, karena merasa dirinya sudah sempurna.
Dan insya Allah kajian kita pada siang hari ini tentang ujub bukan menjadikan kita berani menghakimi orang lain, tapi ini menjadi modal utama kita untuk senantiasa bermuhasabah. Lihatlah amal kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari penyakit yang membinasakan ini. Allahumma amin. Hikmah ke-35 ma'asyiral muslimin. Al-Imam Ibn Athaillah mengatakan, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi. Pokok atau akar dari seluruh kemaksiatan, kelalaian, dan hawa nafsu adalah ar-ridha 'anin nafsi. Ridha, merasa puas, bangga terhadap diri sendiri. Ini peringatan tegas di awal kalimah pada bab ini, Bapak Ibu, bahwa akar dari setiap kemaksiatan, kelalaian dan syahwat pada manusia itu ada pada sifat ridho, merasa puas, merasa bangga dengan apa yang ada pada diri kita. Makanya ini termasuk suatu bahaya yang jarang kita sadari. Merasa sholatnya sudah bagus, itu malah bahaya ternyata Bapak Ibu. Merasa amal-amalnya sudah diterima, ya ini malah berbahaya. Insya Allah nanti akan kita jabarkan. Biidnillah. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffah. Adapun akar dari setiap ketaatan, yaqdah, kesadaran hati. Tajamnya basirah, ketajaman hati, yaqdah. Wa iffah, dan penjagaan diri dari dosa adalah adamur ridha minka anha, tidak ada rasa kepuasan ataupun tidak ada rasa kebanggaan pada diri kita. Itu adalah akar daripada ketaatan. Wala antas haba jahilan la yardha an nafsih. Dan kamu bersahabat, berteman dengan orang-orang yang tidak bangga terhadap dirinya, khairun laka. Kamu berteman dengan orang yang jahil, yang tidak ridho, tidak bangga terhadap dirinya, itu lebih baik bagimu min antashaba aliman yardha an nafsih, daripada kita bersahabat dengan orang alim sekalipun tetapi dia bangga ujub terhadap dirinya. Kenapa? Karena penyakit ini menular, Pak. Kalau kita berteman dengan orang yang selalu membanggakan diri, kita akan tertular. Lambat laun akan tertular, walaupun pertamanya risih. Tapi ini penyakit yang mudah menular. Kemudian beliau melanjutkan, fa ayu ilmin li alimin yardha an nafsih. Lalu ilmu yang seperti apa? Ilmu bagi mereka orang yang berbangga diri, itu bukan ilmu yang sebenarnya. Karena ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang mengantarkan kepada ma'rifatullah. Sehingga pemilik ilmu sadar bahwa semua kebaikan itu adalah dari Allah. Kalau orang membanggakan ilmunya, Pak, membanggakan sholatnya, membanggakan kesolehannya, sama saja ia membanggakan sesuatu yang bukan miliknya. Ini kebodohan yang sejati, membanggakan sesuatu yang bukan miliknya. Misalnya abang-abang parkir, sombong karena mobilnya banyak, itu bukan mobil dia. Ini kejahilan yang sebenarnya. Bangga terhadap sesuatu yang bukan miliknya, maka orang alim, ilmu yang seperti apa dibanggakan? Padahal ilmu itu harusnya mengantarkan kepada titik ma'rifah, kenal Allah, bahwa ilmu yang ia miliki, kefasihan yang ia miliki, kemudian kita saleh, kesalehan yang kita miliki, semua karunia Allah dan tidak pantas kita ujub dengannya. Walaupun dohirnya alim, orang alim seperti ini, tidak pantas kita berteman dengannya, karena penyakitnya mudah menular. Wa ayu jahlin li jahilin la yardha an nafsih, tapi kebodohan yang unik. Orang bodoh tapi malah dia paham akan dirinya, ia tidak pernah bangga terhadap apa yang ada pada dirinya. Masya Allah. Ini kalimat-kalimat indah Bapak Ibu yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Athaillah. Apa maknanya? Istihsanun nafsi wa tazkiyatuha wa ijabuha aslu kulli ma'siyatin wa aslu jami'i sifatil madmumah. Menganggap diri itu baik, menganggap diri itu suci, kemudian takjub terhadapnya. Wah, kalau saya lihat saya paling khusyuk di sini. Wah, ini bahaya, Pak. Kalau saya lihat saya paling ikhlas.
Kalau saya lihat saya paling berjasa untuk dakwah Islam di sini. Wah, ini bahaya, Pak. Ya, itu adalah aslu kulli maksiatin, akar dari segala maksiat. Wa aslu jami'i sifatil madmumah, dan akar dari keseluruhan dari sifat-sifat yang tercela. Faman istahsanaha wa zakkaha wa a'jabaha, maka siapapun orangnya yang menganggap dirinya telah bagus, telah baik, menganggap dirinya itu bersih, maka kalau merasa kita itu berdosa, Pak, Masya Allah ini sikap yang baik, ya Allah, banyak dosa ya Allah. Ini adab. Ya, adab seorang hamba. Kalau orang kemudian menyangka dirinya telah bagus, bersih, takjub, gua gitu loh kan gitu kan. Takjub terhadap dirinya, istaulat alaihil ghaflah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi dia akan dikalahkan dengan kelalaian. Ya. Jadi nggak ada koreksi. Makanya satu perusahaan ada tim yang mengoreksi, Pak ini kurang apa, akan berkembang. Kan gitu. Sama dengan diri kita. Kalau kita sudah menyangka semuanya baik-baik saja, ya, maka apa? Istaulat alaihil ghaflah, dia akan dikalahkan dengan kelalaian, tidak pernah mengoreksi dirinya. Wa man istaulat alaihil ghaflah, maka siapapun yang dikuasai dengan kelalaian, ghalabathu syahwah, maka akan dikuasai syahwat. Wa man ghalabat alaihi syahwah, dan siapapun yang dikalahkan dengan syahwatnya, waqa'a fil ma'asi, bisa dipastikan ia jatuh dalam kemaksiatan. Nah, di sini Bapak Ibu, larangan ujub. Ujub itu adalah takjub. Jadi takjub itu dari bahasa Arab, Pak. Takjub terhadap diri kita sendiri, ya. Takjub terhadap amal yang kita lakukan. Padahal alhamdulillah segala puji bagi Allah. Makanya Bapak Ibu kalau ditanya oleh temannya, ya sebab kenapa kok kita bisa rajin sholat? Apa jawabannya, Pak? Alhamdulillah. Yang pantas dipuji siapa? Allah yang menggerakkan hati kita, yang meringankan kaki kita, Pak, yang meringankan kaki kita menuju tempat yang baik. Bapak bisa umroh tiap tahun, Masya Allah, rezekinya banyak. Kita ucapkan Alhamdulillah. Hal-hal yang lain dari sebab-sebab itu kita nomor duakan. Ya, oh karena saya rajin menabung, karena saya bisa memanage uang dengan baik, itu nomor 2, nomor 3, Bapak Ibu. Segala sesuatu kebaikan yang ada pada diri kita, maka pujilah Allah di setiap keadaannya. Alhamdulillah. Tapi iringi dengan ilmu, Pak. Karena ucapan Alhamdulillah hari ini sudah menjadi ucapan formalitas. Bukan hanya kita loh, Pak. Bahkan orang-orang non-Islam ketika mendapat kebaikan mengucapkan apa? Alhamdulillah juga. Maka pentingnya ilmu. Yang kita paham inilah perbedaan antara hamba yang kenal Allah bermakrifatullah sama hamba yang tidak kenal dengan Allah. Alhamdulillah kita masukkan dalam hati, betul-betul yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujub di sini dilarang dalam Al-Qur'an. Ada dalilnya, bukan ustadz ngarang-ngarang, bukan. Ada dalilnya yaitu firman Allah. Surat An-Najm ayat 53, ayat 32. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Kata Allah, janganlah kalian menyucikan diri kalian sendiri, menganggap diri kalian suci. Karena Allah lah yang paling tahu siapa orang yang bertakwa di antara para hamba-hambanya. Kemudian ayat ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Thalathun muhlikat. Ada salatun munajjiyat, ada salatun muhlikat. Kata Rasulullah, 3 hal yang bisa menyelamatkan dan ada 3 hal yang bisa membinasakan. 3 hal yang membinasakan apa Bapak Ibu? Syuhun muta', yaitu kekikiran, kebakhilan yang ditaati. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsih, dan takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini penyakit, sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal. Bukan dosanya orang-orang yang lalai Bapak Ibu, tapi penyakit bagi mereka orang yang beramal. Ada orang yang dosanya karena kena jebakan setan meninggalkan amal. Namun bagi orang yang beramal, setan tidak berhenti. Maka ini nasihat untuk kita yang sudah rajin sholat, yang sudah sering ikut ngaji. Kadang-kadang kita takjub terhadap diri kita sendiri dan meremehkan orang lain. Ya, meremehkan orang lain, hati-hati Bapak Ibu. Sampai kita melihat orang yang berdosa, orang bermaksiat, berbuat mungkar, ada sisi tazkiyatun nufusnya, ada sisi
dohirnya. Ada sisi amal dohir syariat, ada sisi batiniah. Dari sisi syariat, bagaimana kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan biarkan kemungkaran dengan alasan, itu bukan urusan saya, penting saya. Ini kebodohan. Amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Tapi amaliyah batin kita yakin, ini kehendak Allah. Kita yakin semua segala sesuatu adalah kehendak Allah. Maka kita doakan, kita dakwai, dan dengan merendahkan pelakunya. Karena sebutan dalam hadis walaupun dhaif ini sebagai pelajaran yang disebut oleh para ulama, tidaklah orang merendahkan pelaku maksiat kecuali dia akan diuji dengan maksiat tersebut sebelum ia mati. Ya, kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau tidak uji hamba dengan maksiat itu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya tidak diuji dengan maksiat seperti itu karena saya belum tentu kuat kan gitu, Pak. Makanya ini syumuliyah. Ada zahir, ada batin, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, melarang orang berbuat kemungkaran, tapi hati kita tidak pernah merendahkan orang lain dan kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita tidak diuji dengan dosa seperti itu, dengan maksiat seperti itu. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum. Ujub di sini, Bapak Ibu, ujub yang dampak yang paling berbahaya adalah orang yang terkena penyakit ujub itu sulit menemukan penyakit rohani, penyakit yang bersarang di hatinya. Ini ibarat tubuh loh Pak. Kalau tubuh itu yang sehat itu memiliki sinyal yang bagus. Tensinya tinggi mungkin lehernya kaku gitu, itu malah bagus Pak. Aduh kok badan pegel-pegel, wah berarti kurang nih, kurang sehat. Cek ke dokter kan gitu. Tapi ada orang yang tubuhnya tidak memberikan sinyal. Tensinya tinggi ya oke-oke saja kan gitu kan. Ya gula darahnya tinggi nggak ada efek yang dirasakan. Tiba-tiba dipanggil Allah kan gitu. Nah, penyakit ujub seperti ini ibarat tubuh tidak ada sinyal. Orang yang terkena penyakit ujub maka sulit ia menemukan penyakit-penyakit yang ada pada hatinya dan semua itu bisa merusak. Misalnya, ya, penyakit tulul amal. Apa tulul amal Bapak Ibu? Panjang angan-angan. Panjang angan-angan bukan berarti Islam melarang kita bercita-cita, tidak. Ya, bukan berarti melarang kita untuk menata masa depan. Bukan Bapak Ibu. Tapi adalah panjang angan-angan merasa bahwa kita itu masih diberikan kesempatan panjang oleh Allah sehingga menunda taubat dan menunda amal. Itu dikategorikan oleh para ulama sebagai tulul amal. Kita menyangka besok masih hidup, itu masuk tulul amal Bapak Ibu. Maka yang terbaik adalah kita menyangka bahwa besok hari bukan hari kita. Orang yang menyangka bahwasanya pekan depan kita masih hidup itu tulul amal. Orang yang menyangka bahwa tahun depan masih hidup itu tulul amal Bapak Ibu. Makanya di sini barakallahu fikum bagaimana para ulama memberikan nasihat kepada kita untuk senantiasa mengingat kematian dengan ziarah kubur. Ya, melihat bahwa mereka orang-orang yang terbaring di sana adalah dulunya seperti kita, Pak. Kita bermuhasabah, kalau orang banyak bermuhasabah, ya di masa-masa lalu kita bermuhasabah, coba bayangkan 100 tahun yang akan datang kita seperti apa? Ya, apakah nama kita masih disebut? Apakah kuburan kita masih dikunjungi, apakah nama kita masih didoakan dalam doa-doa anak cucu kita, rumah kita yang kita perjuangkan selama ini siapa yang menempati, apakah keturunan kita atau mungkin sudah dijual ke orang, ya kenangan tentang kita sudah selesai Bapak Ibu, 100 tahun yang akan datang, yang tersisa hanya amal yang menemani kita. Makanya Rasulullah mengatakan aktsiru dzikra hadimil laddat. Perbanyaklah mengingat kematian, perbanyak Pak. Kalau sehari cuma sekali, 2 kali, 3 kali suruh makan masih sedikit. Banyak mengingat kematian. Jadi dalam kehidupan dunia ini tidak ada kepastian yang lebih pasti dibandingkan kematian. Dia tidak akan memilih mana muda, mana tua, mana sakit, mana sehat. Tidak melihat mana kaya, mana miskin. Kita semua hari ini bernafas dan pasti suatu saat kita akan mengembuskan nafas yang terakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, seperti ini. Makanya orang yang tidak ujub itu mereka punya langkah untuk mengobati. Setelah mendeteksi penyakit, mereka mengobati. Dan ini tidak dimiliki oleh mereka orang-orang karena penyakit ujub. Merasa aman, merasa nyaman, sudah baik. Mau apa? Tidak ada perbaikan. Ada penyakit tulul amal. Obat-obatnya seperti apa? Disebutkan oleh para ulama. Kemudian penyakit hati. Misalnya penyakit hati
berupa tamak, rakus terhadap dunia dan cukup terhadap akhirat. Ini juga satu penyakit yang harus kita waspadai Bapak Ibu. Karena penyakit tamak di sini akibatnya apa? Mendolimi orang lain. Kalau diberi kekuasaan menindas. Ini penyakit hati. Nah, kalau orang sudah kena penyakit tamak, pasti kawannya kikir. Ini penyakit hati Bapak Ibu. Maka bagaimana kita melatih qanaah, paham prinsip takdir, setelah kita usaha apa yang dibagi oleh Allah itu terbaik. Maka kebaikan rezeki tidak selamanya tentang hitungan Bapak Ibu, tapi keberkahan. Keberkahan melahirkan ketenangan, melahirkan sakinah. Itulah yang paling penting. Lalu bagaimana kita jangan sering membandingkan. Ini juga nasihat sederhana di Rasulullah, tapi mengapa? Kesengsaraan kita itu terkadang bukan dari diri kita, tapi dari membandingkan dengan orang lain. Maka kita dianjurkan melihat orang-orang yang berada di bawah kita agar bisa membunuh penyakit tamak, penyakit rakus terhadap dunia. Kemudian juga ada penyakit riya, ini juga bahaya. Penyakit riya, penyakit tidak ikhlas dalam beramal. Maka bagaimana latihannya kita menyembunyikan sebagian amal kita Bapak Ibu. Baca Al-Quran, amal kita ambil sebagian waktu untuk membaca Al-Quran ketika tidak dilihat oleh orang. Sedekah yang biasa kita lakukan dilihat oleh orang biar enggak masalah. Itu sebagai formalitas dan syiar, menghidupkan syiar Islam. Tapi ambil sebagian sedekah yang ketika kita keluarkan dalam hadis itu diungkapkan dengan bahasa Bapak Ibu. Ketika tangan kanan memberikan infak, maka tangan kiri tidak melihatnya. Itu bahasa kiasan. Bukan maknanya kalau ada kotak infak, tangan kanan masukkan uang, tangan kiri dimasukkan ke kantong. Bukan. Itu kiasan. Betapa ikhlasnya. Saking ikhlasnya, anggota badannya itu tidak saling mengenal apa yang dilakukan oleh anggota badannya itu sendiri. Ya, kemudian umroh. Kalau berikan umroh misalnya, setiap tahun bisa umroh. Sesekali umroh itu berangkat tidak ada yang tahu, pulang nggak ada yang tahu. Masya Allah, di sana nggak ada foto-foto. Sesekali lah Pak. Ini hadiah betul untuk diriku sendiri. Bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Masya Allah. Jadikan sebagian amal itu sembunyi betul. Karena para ulama menjelaskan amal yang disembunyikan adalah amal yang paling kuat membela kita kelak di yaumil hisab. Nah, ini penyakit-penyakit hati ya Bapak Ibu. Riya, penyakit mudah marah. Tapi bukan karena Allah ya Bapak Ibu. Mudah marah mengakibatkan sifat yang buruk. Ya, dendam kepada orang lain. Ya, dendam. Kemudian perkataan yang tidak terkontrol, kan ini marah. Makanya dalam Al-Quran ada satu sifat yang dipuji oleh Allah Bapak Ibu. Yang disiapkan untuk orang seperti ini apa? Surga seluas langit dan bumi, ampunan bagi Allah. Apa itu? Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang menahan amarah. Bisa meluapkan aslinya dengan kata-kata, bahkan dengan perbuatan. Tapi dia jaga, dia tahan walaupun dadanya bergemuruh. Ini satu sifat yang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, penyakit-penyakit ini bersarang di hati. Maka sulit bagi mereka orang yang sudah ujub untuk bisa mendeteksinya. Apalagi bisa mengobatinya. Maka bersyukurlah kalau kemudian kita jauh daripada ujub. Kita koreksi diri Bapak Ibu, kita sadar diri. Masih banyak kekurangan. Makanya satu hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian sebelum kita tutup. Ada satu ayat di surat An-Nur. Yaitu perintah Allah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin. Para ulama mengatakan ayat ini turun untuk mereka orang-orang soleh yang tinggal di Madinah, para sahabat. Perintahnya apa Pak? Taubat. Makanya Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan taubat ini ada dua tingkatan. Pertama, tingkatan awam. Awam ini artinya bukan orang jahil atau apa-apa. Orang awam maksudnya keumuman manusia. Taubatnya keumuman manusia. Apa itu? Taubatnya dari dosa-dosa yang zahir. Orang yang dulunya nggak sholat, akhirnya sholat taubat. Dia menyesal atas perbuatan maksiat pernah dilakukan. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Yang dulu makan riba dia tinggalkan. Dia taubat istighfar pada Allah. Yang kedua, taubatnya orang-orang khasah. Orang-orang istimewa Pak. Yaitu taubatnya mereka orang-orang yang alim, yang arifun billah. Orang yang berma'rifatullah. Ya. Mereka istighfar, mereka taubat, tidak menunggu jatuh dalam kemaksiatan nyata Bapak Ibu. Ya, karena ia paham matanya ada kekurangan. Kalau orang ujub Pak,
Membaca 1 juz dalam Al-Quran aja ada perasa bangga tuh kan. Mana mampu dia 1 hari 1 juz, one day one juz kan gitu kan. Tapi kalau orang berpikir kenal Allah, Bapak Ibu perhatikan. 1 juz berapa menit dalam sehari? Ya, kalau misalnya bacanya lancar, orang yang hafid Quran 25 menit, 30 menit. Yang standar 1 jam lah 1 juz. Oke, sehari semalam berapa jam? 24 jam. Mana yang lebih banyak kau gunakan matamu untuk mandang yang mubah atau untuk mandang yang syar'i? Masya Allah. Maka orang yang arif pun bila akan istighfar, ya Allah, ada 23 jam yang mata saya itu menatap bukan kalamu ya Allah. Tapi kalau orang yang ujub, wah, one day one juz nih, 1 juz. Ente 1 juz nggak bisa tuh. Kan gitu, akhirnya meremehkan orang. Telinga, nikmat yang lain, Masya Allah. Maka dia istighfar di balik amal solehnya. Yang satu istighfar di balik dosanya, yang satu istighfar di balik amal solehnya. Ini tingkatan istimewa Bapak Ibu. Makanya contoh terbaik siapa? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Nabiullah yang diampuni dosanya Bapak Ibu, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Berapa kali istighfar sehari? Dalam riwayat 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Siapa kita, Pak? Masya Allah. Nah, ini perbandingannya. Ada yang taubat dan istighfar di balik dosanya, dan ini juga istimewa. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat-sangat cinta terhadap mereka orang-orang yang banyak taubat kepada Allah dan orang-orang yang suci baik zahir maupun batin. Tapi ada orang yang lebih istimewa lagi. Mereka orang-orang yang senantiasa taubat kepada Allah, merintih kepada Allah di balik amal solehnya, memohon ya Allah, please terima ya Allah. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim. Setelah membangun Ka'bah, Masya Allah, Ka'bah, rumah Allah, Baitullah. Apakah setelah itu kemudian leha-leha pamer manusia? Nih, gue nih yang bangun Ka'bah nih. Enggak, Pak. Apa? Ada doa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Doa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa doanya, Pak? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima, please. Ya Allah, terima. Ketika kita minta sama Allah setelah ibadah, apa serius, Pak? Ya biasa. Please, ya Allah, sholat. Ya Allah penuh cacat, ya Allah tadi aku terima. Pernah seperti itu, Pak? Coba kita evaluasi diri kita. Jangan ketika kita bahas tentang ujub, kitalah orang yang terkena penyakit hari ini, penyakit ujub, sedangkan kita tidak merasa. Padahal penyakit ujub itu penyakit yang kemudian menjadikan kita lalai dari mengoreksi diri sendiri. Intinya bahaya Bapak Ibu. Ya maka orang yang paling baik adalah orang yang sibuk dengan aibnya, kekurangannya, dan mudah-mudahan kita selamat dari penyakit ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah jam 1 sebenarnya habis waktunya Pak. Mungkin satu pertanyaan, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Satu pertanyaan, kalau enggak kita tutup karena waktunya sudah jam 1. Baik, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan berarti bab ke-36 ya Pak. Ya pelan-pelan mudah-mudahan bisa beramal. Ini bukan kajian hanya batas ilmiah, tapi ini koreksi bersama-sama tentang hati, karena amal zahir sebanyak apapun kalau hati kita kotor tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.